Halo teman-teman, selamat malam cerita sebelum tidur. Jadi hari ini tadi teman aku baru aja sidang, ya sidang skripsi. Tahu nggak? Dia tadi kan dosennya itu kan ngatur jadwalnya itu ya, maunya offline kan. Ini kan sekarang lagi pandemi kan, enggak sih post pandemi, tapi masih ada pandemi COVID juga. Cuman ya ada semi-semi online dan offline-nya gitu. Jadi di dalam surat edarannya itu sidang skripsinya akan diadakan secara offline. Ya offline, namun ketika udah hari H tadi tuh dia diubah jadi online dan kawan aku kelabakan. Kasihan sih sama dia, cuman ya alhamdulillah sudah selesai dan akhirnya dia lulus. So I'm so interesting from here. Semoga dia bisa lanjut ke jenjang selanjutnya. Oke, aku pengen cerita sesuatu yang lebih. Kalau kalian sebelum tidur itu kayak lagi bikin drama gak sih? Maksudnya ngayal gitu ataupun membayangkan sesuatu. Ya seperti itu. Terkadang sesuatu itu semakin dikejar itu kok semakin jauh ya. Seperti ketika kita mencintai orang, orang itu nggak menyukai kita. Tapi ketika kita dikejar orang, kita nggak suka sama dia. Bukankah itu seperti sebuah karma berkelanjutan ya? Maksudnya ini efek karena kita tidak pernah menghargai orang lain yang menyukai kita. Tapi kadang memang cinta itu seribet itu gitu. Cinta itu tidak sederhana yang kita pikirkan. Cinta bukan hanya tentang menyenangkan. Cinta bukan hanya tentang menyukai. Cinta itu lebih dari itu. Definisi cinta menurut orang mungkin berbeda-beda. Tapi intinya sama, adalah saling memiliki antara kedua belah pihak. Rasa cinta tidak ada yang bisa mengaturnya. Sesuatu yang dibenci sekarang mungkin bisa dicintai suatu saat nanti. Karena cinta tidak bisa disamakan dengan logika. Bicara tentang cinta maka bicara tentang hati, bukan tentang akal, bukan tentang pikiran. Makanya kalau ada orang yang, kok kamu pacaran sama dia padahal dia buluk jelek, kan itu di mata orang lain. Kalau di mata kita mungkin dia seperti pangeran, princess. Tidak juga sih. Maksudnya mungkin dia seperti orang yang memiliki daya pikat. Kadang sekedar sekadar muka aja nggak cukup loh. Maksudnya bisa aja dari kepribadiannya, dari penampilannya, dari attitude-nya, dari sikapnya. Ya seperti itu, cinta bahkan lebih rumit dari sesuatu yang kita bayangkan. Makanya terlalu sederhana cinta jika hanya didefinisikan dengan sekedar sentuhan fisik dan sebagainya. Eh, aku kayak nemu sesuatu fenomena ya, misalnya kayak gini. Teman aku, ya kita memiliki banyak teman ya. Teman ada yang sering pacaran, ada yang nggak pernah pacaran sama sekali, dan tiba-tiba nikah. Terus ada yang sering pacaran, kayaknya dia lebih lama gitu dan bertahan di rumah tangganya cukup bentar. Dan sepertinya orang yang sering berpacaran sulit dan agak lama untuk menikah. Kenapa ya? Apakah ya aku tidak menjudge hidup orang lain, maksudnya hanya fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ya apakah ini karena orang yang belum pernah berpacaran itu lebih setia gitu ya? Ya kadang kawan aku yang nggak pacaran sama sekali tiba-tiba pacaran, ya langsung nikah. Mungkin karena nggak nyangka juga sih kok dia nggak pernah pacaran tiba-tiba nikah gitu, kayak yang oke dia cuma nemu satu orang udah cocok gitu. Ya nggak tahu juga sih kehidupan belakangnya, cuman ya gitulah. Aku random banget malam ini, kayak pengen ngobrol tapi nggak ada teman ngobrol, jadi anggap saja kamu sebagai teman ngobrol aku ya. Jadi tadi aku baru aja pangkas rambut. Nggak tahu kalau pangkas rambut tuh kayak yang
kesal gitu sama abang pangkas rambutnya karena hasilnya kok nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu, padahal tadi aku sesuai gambar dan hasilnya mengecewakan. Tapi nggak apa deh, mungkin nanti bagus lagi. Tapi lumayan sih jadi rapi. Awalnya pengen rambutnya agak panjang dikit biar kayak gondrong-gondrong gitu, nggak gondrong sih, kayak yang panjang lah, keren juga sih, cuman ya berat juga kepala, giginya dilurusin, dipotong, dipangkas biar rapi. Apalagi ya, eh aku numpahin itu tadi, nggak ada topik lagi. Aku numpahin essential oil kebanyakan, cuman relax sih kalau pakai essential oil itu right? Oh iya, bicara tentang kesempatan ya, ada begitu banyak kesempatan yang datang dari kita namun kita tidak ambil. Itulah yang membedakan kita antara kita dengan orang lainnya yang berani mengambil kesempatan dan berani mempertaruhkan hidupnya, karena hidup yang tidak dipertaruhkan itu sepertinya tidak ada artinya. Dan juga aku pernah dengar, untuk mendapatkan suatu kenikmatan kita harus mengorbankan kenikmatan yang lainnya gitu agar mendapat kenikmatan yang lebih besar. Ini cukup sulit untuk didefinisikan tapi cukup benar juga ya, dan cukup menarik juga kata-kata seperti itu. Rasanya hari ini cukup menyenangkan dan melelahkan. Kadang kalau aku lagi stres atau lagi pusing, ya gini dah, rasanya juga jelas banget ya, pengen banget. Ada beberapa keinginan yang selalu terlintas ketika menonton sosial media adalah rasanya ingin mengalami apa yang orang lain rasakan. Itu cukup melelahkan. Jadi mulai sekarang aku kayaknya harus berhenti bermain sosial media, terutama Facebook, Instagram, dan Twitter, and TikTok tentunya. It's very dangerous, berbahaya untuk kita. Oh, kalau kalian biasanya ngilangin stres tuh kayak gimana sih? Ada orang ya kan, kalau lagi stres tuh makan ataupun keliling-keliling motor. Kalau kalian kasih tahu dong biar bisa juga. Iya, capek sih. Enak banget nih tidur kalau matiin lampu. Ada nggak sih orang yang tidur jam 10 pagi, deng, jam 10 malam, sebelum jam 10, baru 10 malam, karena normalnya tidur jam segitu ya, menurut habit-habitnya orang-orang. Itu sih di buku Habit Self Motivation yang pernah aku baca, itu normalnya tidur jam 8 sampai jam 10, ya biar siklus hormonnya baik lagi dan bisa lebih segar, fresh mukanya, dan tidurnya lebih berkualitas gitu ya. Cerita sebelum tidur, semalam aku mimpi itu deh, mimpi hantu. Gak mau ingatnya lagi, serem. Di akhir 2021 aku harap aku bisa sedikit lebih maju dari sekarang dan segala keinginan mulai terwujud, dan aku sepertinya sudah mulai renggang dengan beberapa teman. Semakin dewasa rasanya semakin sulit untuk mencari teman-teman lagi. Maksudnya ya, sebagai orang yang susah bergaul dan membuka diri, rasanya cukup sulit untuk mencari teman lagi, karena jika sudah ketemu dengan teman satu yang cocok akan awet dan selama-lamanya gitu, walaupun akan berpisah juga ujung-ujungnya ya, seperti itulah. Kadang aku pengen banget sih jadi orang-orang yang terbuka, enjoy sama siapapun, dan mudah bergaul. Cuman ya gimana ya, bukannya nggak bisa, bisa, cuman capek. Memaksa sesuatu yang tidak kita senangi, memaksa sesuatu yang melawan diri sendiri. Tidak melawan sih, cuman udahlah, nikmati aja hidup. Capek sih, random banget sih aku ngomong gini. Aku lihat youtuber yang lain itu kayaknya enak banget ya. Lihat teman aku kerja
eh aku ngantuk sih, mau temenin tidur. Ya udahlah ya, gak jelas banget nih, sorry. Good night.